เก่งจังถูกใช้เป็นข้ออ้างให้เห็นแก่ตัวได้เลยจากนี้จะเป็นยังไงนะน่าสน Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan membahas Girl From Nowhere Season 2 episode terakhir, yaitu episode 8 yang berjudul The Judgment, yang berarti pertimbangan. Kisah ini bermula di mana Nano mengalami mimpi buruk. Akankah mimpi itu menjadi nyata? เริ่มสงสัยในสิ่งที่ตัวเอง Lalu scene diawali di mana pemeran utama kesayangan kita kembali menjadi anak baru di salah satu sekolah. Saat itu Nano melihat papan pengumuman. Ia tertarik pada foto seorang gadis bernama Junko Jiraiawat, salah satu siswi berprestasi yang memenangkan Olimpiade Biologi Nasional tingkat ke-18 dan berhasil meraih medali emas. Nano pun tersenyum misterius, dan saat ia ingin menemui Junko, ia malah membayangkan bahwa orang itu adalah Yuri. Namun hal itu tak berlangsung lama. Nano dapat melihat bahwa Junko adalah orang yang lemah. Ia bahkan memakai kursi roda. Nano pun menghampiri Junko dan memperkenalkan dirinya. Namun saat mereka mengobrol, pertanyaan Nano yang mengintimidasi membuat Junko gemetar, dan tak sengaja ia melukai jarinya hingga berdarah. ใช่จุนโกะเดียวที่ได้ชีวะเล่นแบบเด็กคนอื่นเขาไม่ได้ Teman-teman Junko yang lain pun terlihat sangat panik, dan langsung membawa Junko ke UKS. Ternyata Junko mengidap hemofilia, kondisi di mana jika pengidap terluka, pendarahannya tidak mudah berhenti. เร็วพาไปหาครูหวาน Nano pun mengatakan ia kasihan pada Junko, karena penyakit tersebut belum ada obatnya. Teman Junko yang lain pun menyarankan jika Nano kasihan, dia bisa ikut menyumbang untuk Junko. Dan Nano benar-benar ikut menyumbang, bahkan dalam jumlah besar, yaitu sebesar 5.000 baht. ให้มีวิธีรักษาให้หายขาดด้วย จุนโกะมีอนาคตที่ดีค่ะ Lalu scene berganti di mana Nano datang ke belakang sekolah. Saat itu di sana sudah ada Junko dan Bu Wan. Bu Wan adalah ibu Junko yang juga adalah seorang guru di sekolah tersebut. Saat melihat Ibu Wan, Nano mengingat akan mimpinya. Mimpi di mana Ibu Wan membunuhnya. Namun Nano kembali tersadar saat Ibu Wan menegurnya. Ibu Wan menjelaskan bahwa kondisi Junko memang sangat rapuh. Ibu Wan juga harus menyuntikkan obat setiap hari pada Junko. Bu Wan juga sangat menyayangi Junko dan ia rela melakukan apapun untuk Junko. ดูแลใครสักคนหนึ่งไปทั้งชีวิต ครูทำทุกอย่างได้เพื่อลูก Lalu setelah Junko dan Bu Wan pergi, Nano ternyata sudah mengambil obat yang tadi Bu Wan suntikan pada Junko. Lalu scene berganti di malam ketika Junko menghidupkan sebuah mainan musik. Dan di sisi lain, Bu Wan juga di gudang sedang memasukkan sebuah rabuk atau sejenis bahan pengawet ke dalam sebuah wadah. Namun saat Bu Wan keluar dari gudang itu, Nano pun menghidupkan lampu dan tersenyum misterius. Lalu keesokan harinya, Nano datang ke UKS untuk menanyai kemana para guru yang lain pergi kepada Bu Wan. Bu Wan pun mengatakan ia tak tahu apapun, karena hal wajar ketika para guru datang dan pergi ketika mereka menemukan tempat yang lebih baik. Nano juga mengatakan di akhir sekolah dan guru-guru di sini sangat aneh. Nano juga mengembalikan obat yang kemarin ia ambil dan mengatakan, "Kukira ini adalah obat desmopresin untuk merawat hemofilia Junko." Tetapi ternyata bukan. Lalu obat apa sebenarnya itu? Setelah Nano pergi, Bu Wan terlihat cemas. Lalu saat itu seseorang datang membawa Junko dalam keadaan pingsan. Bu Wan pun langsung menidurkan Junko, mengelus Junko dan bersenandung kecil. Namun di saat yang bersamaan, Bu Wan mendapatkan sebuah pesan dari Nano yang mengatakan, apa Bu Wan menyuntikkan sesuatu pada Junko untuk membuatnya lemah? Nano juga mengirim beberapa gambar yang ia abadikan dari gudang Bu Wan. Ternyata selama ini Bu Wan menyembunyikan beberapa mayat di dalam gudangnya.
Nano beranggapan jika selama ini Bu Wan membunuh semua orang yang mengetahui jika Bu Wanlah yang membuat Junko lemah. กดอ่อนแอนะ Lalu scene berganti di mana Yuri menemui Nano dan mengatakan jika ia menjadi Nano, ia pasti sudah membunuh Bu Wan. Yuri juga mengatakan bukankah Bu Wan adalah orang yang Nano lihat di mimpinya? Darah Nano mengalir dalam pembuluh darah Yuri. Jadi dia mengetahui apa yang Nano lihat dan rasakan. Nano tidak suka mendengar perkataan Yuri, karena yang Yuri bicarakan hanya soal membunuh orang. Ia tak setuju akan hal itu. Lagi pula Nano yakin jika mimpi itu tidak akan pernah terwujud. Lalu Nano mendapat pesan dari Bu Wan, dan ia pun langsung pergi untuk menemuinya. Bu Wan terlihat sangat gelisah dan cemas. Nano pun datang dan beranggapan jika Bu Wan menjadikan Junko tak berdaya demi uang. Nano juga mengancam ia akan mengunggah semua bukti itu ke internet. Namun Bu Wan mencegahnya dan mengatakan ia mengumpulkan uang untuk keluarga korban. Bu Wan pun mulai menceritakan sesuatu yang tidak Nano ketahui. Sebenarnya Junko adalah seorang monster. Ia terlahir cacat dan dibully oleh teman-temannya. Bahkan para guru juga menganggapnya sebagai beban. Sejak saat itulah Junko membenci semua orang. Ia juga meminta tetap di rumah saja sampai kakinya sembuh. Ia hanya berdiam diri di kamar, melakukan hal yang ia sukai. Satu-satunya hal yang Junko sukai adalah anatomi manusia. Awalnya Bu Wan berpikir itu bukan masalah besar. Tetapi saat Junko bisa berjalan, Junko mulai membalas dendam kepada orang-orang yang pernah membulinya. Bu Wan pun melakukan segala hal agar Junko tak dimasukkan ke dalam penjara. Bu Wan menyembunyikan para korban Junko, membuat mereka seolah-olah menghilang. Bu Wan juga harus membuat Junko menjadi lemah, agar ia tak bisa membunuh orang lagi. Semua Bu Wan lakukan untuk Junko. จุนโกะอาจจะเอาไปฆ่าใครอีกก็ได้ Lalu setelah itu, Junko dan Yuri pun datang. Junko tak mau mendengar apapun lagi dari ibunya. Ia membenci ibunya karena ibunya yang telah membuatnya menjadi lemah, sehingga tak bisa membunuh orang lagi. Kali ini Yuri membantu Junko untuk membalas perbuatan ibunya. Ternyata selama ini Yuri sudah mengganti obat pelemah Junko dengan vitamin. Karena itu, akhir-akhir ini Junko hanya berpura-pura lemah di depan ibunya. แม่เป็นคนเอามันไปไง จะเป็นยาของครู Yuri juga memberikan pisau pada Junko, dan sekarang Junko sudah bisa berdiri. Diselimuti api kemarahan, Junko langsung menyerang ibunya. Nano yang melihat itu bertanya pada Yuri. Jika Yuri tahu Junko pembunuhnya, kenapa Yuri membantunya? Karena biasanya Yuri menghukum penjahat sama seperti dirinya. Namun hanya caranya yang berbeda. ยูริจะไปช่วยเขาทำไมล่ะ Ternyata selama ini Yuri melihat bahwa Junko adalah korban sama seperti dirinya dulu. Nano pun mengatakan bahwa sulit melihat orang seperti Yuri dan Junko sebagai korban. Yuri pun menjelaskan, sama sulitnya menentukan siapa yang salah antara Bu Wan dan Junko. Bu Wan yang membuat Junko lumpuh sehingga berhenti membunuh orang, atau Junko yang membalas dendam kepada orang yang menyakitinya. Bisakah kalian menilai siapa yang salah antara Junko dan ibunya? Di lain sisi, ibu dan anak tengah bertengkar. Ibu Wan masih berusaha meyakinkan Junko bahwa ia melakukan ini semua karena ia sangat menyayangi Junko. Tapi Junko tak peduli lagi dan berniat membunuh ibunya. Namun Nano tak tinggal diam. Ia menghalangi Junko melakukan itu. บอกได้หรือยังนะว่าใครผิด Namun itu sangat beresiko, karena setelahnya Nanolah yang menjadi korban. Yuri yang melihat itu pun sangat senang dan tertawa kesehatanan. Nano ditusuk berkali-kali dan ia sudah tak tahan lagi. Ibu Junko menangis saat itu.
Junko menghampirinya dan langsung membunuhnya. Setelah semua itu, Yuri menghampiri Nano dan mengatakan masanya telah habis. Yuri bahkan juga memberikan sedikit darahnya pada Junko, berharap Junko bisa jadi seperti dirinya dan Nano. สอนเกินไป Bunga bertebaran menghiasi jasad Nano. Apakah ini akhirnya? Scene ditutup di mana Junko dan Yuri memilih jalan mereka masing-masing. Nano juga terlihat duduk di atas memperhatikan mereka. Terakhir pesan Nano adalah dunia dengan kebebasan mutlak, tempat orang-orang main hakim sendiri. Masihkah dunia membutuhkan Nano setelah ini? Menurut kalian, pesan apa yang terkandung dalam episode ini? Siapakah yang salah di sini? Menurut aku pribadi, pesan dalam film ini adalah jangan membenarkan sesuatu yang salah. Jangan menutupi sebuah kejahatan dengan ribuan alasan. Kita tidak pernah tahu jika suatu hari nanti, semua itu akan menjadi bumerang pada diri kita sendiri. Dan untuk siapa yang salah, Ibu Junko mengambil peran terbesar. Ia berusaha menutupi kejahatan putrinya, meski tahu jika itu adalah hal yang sudah sangat fatal. Itu hanya menurut pendapat pribadiku. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa menulisnya di kolom komentar.